Kemudian selanjutnya kata sambutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Insinyur Suyus Windayana Master of Life. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Musriyadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotretan, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, sekaligus membuka acara resmi Safari Keilmuan webinar kita pada hari ini yang diselenggarakan oleh pengurus pusat bekerjasama dengan pengurus wilayah IPAT Sumut dan pada hari ini bertindak selaku keynote speaker. Berikut CV beliau. Kepala Bidang Hak Atas Tanah Sumatera Barat, Kepala Kantor Kota Padang, Kepala Bidang Perundang-undangan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Kota Medan, Kepala Kantor Jakarta Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Direktur Tanah Terlantar Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung, dan sekarang menjabat Direktur Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Kepada Bapak Musriyadi, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bertemu di webinar. Temanya apa ini? Safari Keilmuan ya. Peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan pertanahan, gitu ya Pak Ketua? Betul Pak Direktur. Oke, selawat berangkai salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dr. Dadang Suhendi, SHMH, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Hapendi Harahap, SH, SPN. SPN ini apa tadi ya? Sekolah Pendidikan Notaris ya? Spesialis Pak Dir. Oh, spesialis notaris. Yang saya hormati Sekretaris PP IPAT Ibu Oti Ubayani, SH, SPN juga, MH juga ya. Yang saya hormati Bu Elis, kandidat doktor Bendahara Umum PP IPAT. Yang saya hormati Dr. Ella. Ini ada dua Ella nih Pak Ketua, ada di Papua Barat dan Sumatera Utara. Ini Bu Dr. Ella Wijaya, Ketua Pengwil IPAT Sumatera Utara ya. Ya. Yang saya hormati narasumber Dr. Haji Wira Francisca ya. Saya nggak terlalu hafal nama beliau. Mohon maaf ya, kalau ada kesalahan. Dewan Pakar PP IPAT. Iya, betul Pak Dir. Ya, Dewan Pakar PP IPAT ya Pak ya? Iya, betul Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai ada beberapa hal yang mau saya informasikan. Pertama, kemarin kami dengan Pak Effendi bersama jajaran akan mengadakan peningkatan kualitas PPAT yang akan direncanakan bulan Oktober ini ya, bulan Oktober ini. Sebentar ada kesalahan ini. Oke, saya lanjutkan. Hanya dalam tempo 2 hari kalau saya nggak salah 400 peserta sudah bisa kita terima di sini. Akan tetapi Pak Ketua tolong disegerakan saja nanti untuk masukkan PNBP-nya supaya kita di BPM Pusat dengan pihak kehotelan sudah segera untuk bisa melaksanakan itu, karena memang di DKI sudah membolehkan beberapa hotel untuk mengadakan acara. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Itu yang pertama. Saya sampaikan ini karena memang kalau seandainya sebelum ini tidak ada komunikasi dengan PPAT, ternyata agak kurang sempurna pemberitahuan informasi Pak Ketua kepada daerah-daerah itu. Alhamdulillah dengan kepengurusan yang baru ini banyak hal-hal yang sudah kita kerjakan. Terakhir juga kita mendiskusikan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan
berlaku terhadap PPAT di seluruh Indonesia, dan ini sangat penting sekali buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba sedikit untuk memberikan beberapa hal terhadap kita semua, terutama untuk pembinaan dan pengawasan PPAT, karena serta layanan digital. Dari beberapa hal, kadang-kadang anggota Pak Ketua ini ada masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang tidak dipahami secara peraturan perundangan. Tapi saya mencoba kembali untuk memberikan beberapa masukan. Ini ada kendala lagi, mohon maaf Ketua. Pertama. Atau saya ngomong saja lah ya. Ya, boleh Pak. Karena kalau di share screen ini jauh lebih ini Pak Ketua, lebih lebih bisa kita pahami. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, saya coba mengingat-ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua tentang aturan-aturan yang mengikat PPAT ini dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, termasuk juga tugasnya, fungsinya, posisi PPAT itu dalam rangka pelayanan pertanahan di kementerian ini, di mana kadang-kadang Pak Ketua, kawan-kawan ketua agak-agak lupa ya aturan apa yang mengikat kita dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pertama, kita mau melihat Pak Ketua penyelenggaraan, Bapak Ibu sekalian, masa Ketua aja ya, Bapak Ibu sekalian, ini penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kalau kita lihat dalam PP Undang UUPA, ya nanti ada di situ pasal 19 untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dalam pendaftaran tanah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian, masalah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pendaftaran tanah itu sebenarnya ada beberapa yang pelaksanaan pekerjaannya, yaitu pengukuran, pemetaan, pembukuan, termasuk juga pendaftaran hak atas tanah. Nah, setelah pendaftaran hak atas tanah adalah peralihan hak atas tanah. Inilah posisinya PPAT itu dalam melaksanakan atau mengemban tugas pertanahan ini. Selanjutnya kalau kita turunkan dalam PP 24 tahun 1997, di sana disebutkan, coba nanti dilihat pasal 5, ini pendaftaran tanah itu diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah itu, kepala kantor dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah. Inilah posisi-posisi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang saya sampaikan itu adalah sebagai membantu kepala kantor. Nah, Bapak Ibu sebagai pejabat pembuat akta tanah, dilihat dalam pasal 7 itu Bapak Ibu diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian ATR BPN. Nanti juga Bapak Ibu coba dilihat dalam pasal 2 PP 37, saya tahu mungkin ada beberapa yang tidak melihat aturan, tapi saya hanya mengingatkan saja kepada Bapak yang sudah tahu. Tentunya saya terima kasih. Ini untuk melaksanakan sebagian pendaftaran ini adalah tugas pokok daripada PPAT tersebut. Bapak Ibu, saya sedikit menggambarkan kondisi pendaftaran tanah di Indonesia ini. Nah, sampai tahun 2020 ini hampir 80 juta tanah sudah disertifikatkan. Nah, dari 4 tahun terakhir ada sekitar 32 juta bidang tanah disertifikatkan di seluruh Indonesia melalui PTSL. Ini bisa saya sampaikan kenapa saya harus menyampaikan ini, karena memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu di nantinya setelah pendaftaran tanah pertama kali, tentu adanya pemeliharaan data pertanahan. Sedikit Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kebijakan-kebijakan pertanahan dengan aturan yang baru, dengan keluarnya UCK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sudah terlahir juga PP 18 Tahun 2021. Ini juga merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah. Nah, di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah itu bisa dilaksanakan secara elektronik, dan ada pemangkasan juga oleh oleh pemerintah pusat dalam ini Kementerian ATR BPN
untuk melaksanakan pendaftaran tanah di daerah yang dahulunya mungkin untuk pengumuman sistematis adalah 1 bulan dan 2 bulan untuk sporadis, sekarang juga diperpendek menjadi 14 hari untuk sistematis dan 30 hari untuk pendaftaran tanah sporadis. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu pengarahan Pak Dirjen pertama kali kalau nggak salah dalam safari keilmuan PPAT ini juga menyampaikan masalah tingkat kemudahan berusaha di Indonesia, yaitu UDB. Kita berada di posisi 106. Hal ini sangat sangat tidak baik dalam dunia usaha. Hal ini juga menyangkut dengan peran pejabat pembuat akta tanah. Kemarin Pak Ketua mengikuti sekali dengan beberapa teman-teman. Kita sudah menyiapkan permen tentang gradasi biaya ya Bapak Ibu. Permen gradasi biaya ini diminta oleh BKPM. Nah, dari seluruh dari dunia internasional sebenarnya sudah melirik bahwa untuk peralihan hak tanah di Indonesia ini sangat tinggi biayanya Bapak Ibu. Ada sekitar 8,5%, 5% untuk BPATB dan 2,5% untuk PPH. Nah, uang jasa PPAT di situ maksimal 1%. Jadi 8,5%. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita saja, misal Singapura dan Malaysia, saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Dirjen, itu hanya di bawah 4%. Kalau seandainya kita bandingkan dengan Vietnam, lebih jauh lagi 1%. Nah, hal ini juga sudah kita ikuti di PPAT ini. Saya terima kasih dengan kawan-kawannya PPAT juga ikut merancang peraturan ini untuk kita semua. Kenapa saya berharap ini lebih didahulukan dari BPATB dan PPH, supaya nantinya ke depan tidak ada lagi pengurangan-pengurangan uang jasa dari PPAT itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menginformasikan sedikit bahwa jumlah PPAT terdaftar sampai saat ini sebanyak 21.118 orang. Ini kayaknya Pak Ketua nanti semakin hari semakin bertambah anggotanya Pak Ketua. Mudah-mudahan ke depan di bawah pimpinan Pak Afendi ini, mudah-mudahan PPAT ini lebih maju. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menginformasikan data PPAT yang terverifikasi dari 21.000 tadi Pak Ketua, baru 19.696 orang yang terverifikasi di kementerian ini. Mudah-mudahan nanti dengan dengan informasi Ketua kepada kawan-kawan di daerah, PPAT di daerah, supaya segera untuk kita verifikasi di data mitra kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menyinggung masalah pengawasan dan pelaksanaan jabatan PPAT. Tentunya di kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia setiap tahun akan datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan ini bisa langsung oleh kantor pertanahan maupun dari Kanwil. Dan ini akan dilaksanakan secara berkala. Kalau terdapat sesuatu persoalan nanti tentunya akan diinformasikan atau dilaporkan kepada Kakanwil dan ke BPN Pusat. Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan layanan digital ini nanti mungkin akan diperdalam dengan diskusi Bapak nanti dengan Pak Kakanwil dan juga para narasumber. Nah, sampai hari ini di tahun 2021 ini sudah banyak layanan-layanan elektronik yang sudah dilaksanakan di BPN ini, terutama masalah HT elektronik ya, dan beberapa layanan elektronik lain. Nah, dari ranking ini sangat menyangkut atau sangat berpengaruh dengan ranking kita dalam kemudahan usaha ini. Kita berharap dari roadmap-nya BPN di tahun 2025 nanti yang ranking kita itu akan meningkat lah.
sampai kita sudah berusaha dengan layanan elektronik yang diminta untuk kemudahan berusaha, tetapi ranking kita tetap masih di bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 layanan saat ini yang sudah dilaksanakan secara elektronik. Pertama HT elektronik ya, yang kedua pengecekan elektronik dan SKPT elektronik. Terus juga informasi ZNT. Dari layanan elektronik ini, dari data yang ada pada kami, hampir 54,88% itu tidak lagi rekan-rekan PPAT pergi ke BPN. Sudah bisa kita layani secara elektronik, dan mudah-mudahan nanti ke depan termasuk akta-akta PPAT juga nantinya akan kita siapkan untuk pelayanan elektronik. Ada beberapa konsep peralihan atas sana secara elektronik nanti, karena memang sudah didukung dengan UUCK, Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti akan diikuti dengan akta-akta PPAT secara elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penerapan layanan elektronik terintegrasi di PPAT ini, kami di Kementerian selalu akan memperbaiki layanan-layanan informasi, termasuk juga layanan-layanan pendaftaran ujian PPAT. Kedepannya tidak ada lagi pendaftaran itu secara manual, walaupun hari ini sebenarnya sudah dilaksanakan, termasuk juga ujian PPAT, peningkatan kualitas, magang, dan pengangkatan PPAT pertama kali. Ini semuanya nanti akan kita layani secara elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, menyangkut dengan pelayanan elektronik ini sudah keluar panduan dalam aturan sebagaimana yang saya sampaikan dalam UUCK. Nanti coba dilihat di dalam pasal 147 UUCK itu disebutkan bahwa tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan haknya, dapat dilaksanakan secara elektronik. Nah, ini juga menyangkut dengan pasal 86 dan 89-nya, pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah dapat dilakukan secara elektronik. Jadi ke depan tidak ada lagi layanan-layanan manual. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PPAT di beberapa acara yang lalu, seperti lembaran kedua akta ini disimpan di mana gitu. Nah, memang panduan tentang itu belum ada. Mudah-mudahan nanti disimpan saja di PPAT supaya nanti jadi pembuktian. Tapi ke depan ini tidak ada lagi. Saya perlu juga menginformasikan Ibu sekalian, karena reader Bapak untuk di notaris sudah bisa. Saya nggak tahu sudah bisa dilaksanakan apa belum. Tetapi yang PPAT yang sudah notaris sebaiknya juga mempergunakan alat itu. Karena apa? Karena memang nanti ini sebenarnya untuk pelindungan untuk Bapak Ibu sekalian, siapa yang menghadap itu apakah orang yang bersangkutan atau tidak. Karena dari beberapa kasus yang terjadi, dia memakai perannya sebagai figur. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, kalau seandainya sudah pakai card reader, mudah-mudahan orang yang datang itu adalah orang yang benar-benar sebagai para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, baik jual beli, tukar menukar, hibah maupun hak tanggungan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan PPAT di MPPD, saya yakin nanti Bapak Ibu semua, tolong nanti Pak Ketua disampaikan kepada para pengurus daerah apakah sudah ada MPPD-nya dibentuk oleh kepala kantor, termasuk juga di Kakanwil, apakah juga sudah membentuk MPPW-nya. Karena laporan-laporan yang sampai kepada saya di BPM Pusat ini banyak sekali pengaduan, banyak sekali laporan terhadap PPAT tersebut. Tapi saya belum bisa bertindak, hanya membuatkan surat ke daerah untuk diperiksa dulu oleh MPPD dan melanjutkannya kepada MPPW dan MPPP. Bapak Ibu,
jalur-jalur pemeriksaan MPPD dan MPPW serta MPPW pusat ini sebenarnya sama saja dalam menyidangkan PPAT yang ada melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tapi kedepannya juga saya sudah siapkan dengan kepengurusan baru Pak Ketua ini majelis MPP ini Bapak Ketua. Nah, mudah-mudahan apabila sudah ditandatangani oleh Menteri, kita sudah bisa melaksanakan pekerjaan karena memang sudah menumpuk laporan dari MPPW kepada kami di BPM Pusat belum bisa disidangkan. Nah, kemarin kan sudah ada MPPW yang periode sebelum Pak Apendi ini, tapi saya aneh juga bahwa teman-teman MPPW itu, MPPP itu ada mengundurkan diri ya, ini mengganggu. Saya ingatkan kepada Pak Ketua, siapapun yang terpilih jadi MPPP ini nanti dan sudah diusulkan oleh Ketua yang disetujui oleh Pak Menteri, janganlah di tengah jalan berhenti ya mengajukan permohonan pengunduran diri. Ini agak menurut saya agak aneh gitu. Kalau seandainya SK Pak Menteri mundur ya seharusnya juga sebagai PPAT ya juga mundur gitu, jangan suatu pekerjaan diberikan dan sudah diusulkan oleh pengurus pusat di tengah jalan berhenti. Ini akan jadi persoalan tidak bisa kita melanjutkan pekerjaan dan juga menggantinya seperti apa. Nah, setiap MPPP itu dilantik oleh Pak Menteri ya. Nah, setelah dilantik oleh Pak Menteri setahun atau 2 tahun atau belum masa jabatannya mundur. Ini saya tidak berharap Pak Ketua yang sudah Bapak usulkan ke kementerian ini, yang sudah nantinya kalau sudah diterbitkan oleh SK-nya oleh Pak Menteri, saya ulangi sekali lagi, janganlah mundur di tengah jalan kayak itu dengan alasan-alasan yang tidak bisa saya dipertanggungjawabkan. Karena alasan-alasan yang misalnya saya sebagai ini, sebagai itu, padahal mereka tahu sekali bahwa jabatan-jabatan rangkap itu tidak dibolehkan ya. Tapi oke lah. Nah, itu sudah berlalu, tapi ke depan nanti kita perbaiki lagi. Bapak Ibu, ada beberapa jenis sanksi terhadap pelanggaran dari PPAT tersebut. Nah, jenis sanksi itu bisa nanti akan teguran tertulis, pemberhentian sementara, penggantian dengan hormat dan tidak hormat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada pengurus pusat, kita setelah nanti keluar SK dari Pak Menteri, segera saya akan mengundang Bapak-Bapak Ibu, ibunya nggak ada ya? Ibunya nggak ada Pak Ketua ya? Ada Pak. Ada ya Bapak? Ada. Bapak Ibu nanti kita akan rapatkan supaya laporan-laporan dari daerah, mulai dari Kepala Kantor, Kakanwil, sampai ke BPM Pusat, kita bisa segera menyidangkan. Apakah nanti kita akan terima laporan hasil pemeriksaan dari MPPW nanti, atau kita tolak, nanti kita lah yang akan memutuskan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya juga diminta untuk membuka langsung ya acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Safari Keilmuan dengan tema peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan pertanahan dengan membacakan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Resmi saya buka. Saya mohon maaf Pak Ketua karena saya juga harus ke lantai 7 nih, sangat buru-buru sekali. Ya, baik Pak Dir. Mohon maaf saya nggak bisa mengikuti. Nanti kalau saya sudah selesai di atas di lantai 7, nanti saya juga akan ikut bersama Bapak sampai akhir acara ini. Demikian Baik, saja. Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Musliyadi. Kemudian